Saudaraku, rupa-rupanya mengaku dosa itu membawa kita pada posisi orang benar yang nanti kalau berdoa besar kuasanya. Ya, kita kan rindu, saudaraku, doa-doa kita itu besar kuasanya. Caranya gimana? Ya, ngaku dosa. Bahkan saling mengaku dosa di antara saudara. Ini penting. Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kita lihat firman Tuhan dari Yakobus pasal 5, satu ayat saja, yaitu ayat 16. Bunyinya demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kemudian dilanjutkan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, ketika saya membaca ulang akan ayat ini, ya tentunya sudah beratus kali saya membaca ayat ini, tetapi ketika saya baca hari-hari ini, saya merenungkan akan ayat ini kelihatan nyambung gitu, saudara ya. Jadi kan di bawah dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di atas didahului dengan kalimat karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti di sini kalau ini ada hubungannya dengan kalimat di atas satu ayat ini, doa orang benar itu, doa orang yang benar itu adalah orang yang dibenarkan tentunya oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan, pada kasih karunia yang Tuhan karuniakan, dia dibenarkan, tetapi juga ada langkah praktisnya, yaitu saling mengaku dosa. Nah, orang yang melakukan akan perintah Tuhan ini atau firman Tuhan ini, saling mengaku dosa, kemudian saling mendoakan, terjadi kesembuhan, saudara. Nah, kemudian baru dijelaskan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar, bukan hanya besar, tapi sangat besar kuasanya. Saudaraku, rupa-rupanya mengaku dosa itu membawa kita pada posisi orang benar yang nanti kalau berdoa besar kuasanya. Ya, kita kan rindu, saudaraku, doa-doa kita itu besar kuasanya. Caranya gimana? Ya, ngaku dosa. Bahkan saling mengaku dosa di antara saudara. Ini penting. Saya membaca sebuah artikel, ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini adalah seorang penginjil. Ketika dia memberitakan akan Injil kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan dia memberitakan bertobatlah, kemudian altar call disampaikan. Nah, orang-orang pada maju ke depan, ya, mendekat ke mimbar, ada banyak yang datang, tapi Pak Pendeta ini melihat di belakang itu ada orang berdiri, tapi kok nggak maju ke depan, tapi justru keluar, saudara ya, keluar lewat pintu belakang. Ya, ini gereja, dia malah keluar. Dia perhatikan, kenapa itu dia keluar? Dan tidak kembali, cukup lama. Nah, dia melayani yang bertobat ini, dia layani, doakan satu persatu, kurang lebih setengah jam. Orang yang tadi keluar itu masuk lagi, saudaraku. Masuk, kemudian mendekati Pak Pendeta. Hamba Tuhannya didekati. Nah, hamba Tuhan ini bertanya, mengapa Anda pergi tadi dan kemudian Anda sekarang kembali lagi? Nah, kemudian dijelaskanlah oleh jemaat yang keluar tadi. Dia berkata begini, ini saya bacakan, saudaraku, ya, artikelnya. Ia berkata, saya bekerja untuk toko Safeway yang jauhnya kira-kira 1 mil dari sini. Selama kurang lebih 1 tahun lamanya, saya bekerja di sana dan saya berlaku curang. Jadi saya mencuri akan
ya apa yang dia sempat curi, karena dia orang kepercayaan di sana. Karena pemilik toko itu percaya sepenuh kepada saya, sehingga saya terus mencuri selama 1 tahun, dan saya nggak tahu berapa banyak, tentunya ya kecil-kecil saudaraku ya, sedikit-sedikit, tapi berapa banyak nilai uang yang saya curi dari pemilik toko tersebut. Nah, malam ini Pak Pendeta, dia bilang begitu, saya mendengar berita firman Tuhan, berita pertobatan, dan saya ingin benar-benar jadi orang Kristen yang bertobat. Saya ingin hati saya benar di hadapan Allah. Dan ini pengertiannya dia, saudara. Saya tidak bisa meminta Allah untuk mengampuni saya sebelum saya membereskan masalah saya dengan majikan saya itu. Karena itu saya lari keluar, saya mengendarai mobil, langsung pergi ke toko itu, hanya 1 mil dari gedung gereja. Kemudian saya jumpai majikan saya, dan saya menceritakan apa yang telah saya lakukan selama 1 tahun. Saya bilang, Tuan, saya ini baru pulang dari gereja, gereja belum selesai ibadah, saya mendengar firman Tuhan dan ada undangan pertobatan, tapi saya teringat perbuatan saya yang telah merugikan akan toko Safeway yang Anda miliki ini. Jadi saya ingin membereskan masalah saya dengan Anda. Kemudian dia katakan, saya akan bekerja 40 jam seminggu selama 8 minggu ke depan ini tanpa menerima gaji. Dan saya kira itu cukup untuk saya bisa membayar semua barang dan uang yang saya curi. Majikan saya sangat tergoncang hatinya, sehingga ia mulai menangis. Dan kemudian ia memaafkan saya atas seluruh hutang saya, tetapi saya tidak mau pergi sampai dia berjanji bahwa ia akan membiarkan saya bekerja selama 2 bulan tanpa gaji. Terus inilah perkataan dari orang tersebut. Saya tidak dapat melukiskan kepada Bapak betapa senangnya saya karena beban ini sudah diangkat dari saya, dan karena Allah telah mengampuni saya bebas. Ya, saudaraku ya. Jadi pengakuan dosa bagi orang tersebut punya makna, yaitu dia membayar ganti rugi. Hamba Tuhan ini melanjutkan dalam tulisannya, saya tidak mengatakan bahwa seseorang harus membuat penggantian kerugian sebelum ia memohon ampun pada Allah. Penggantian kerugian merupakan sesuatu yang tidak mudah secara duniawi. Tetapi jika kita sudah menerima kasih karunia dan pengampunan Allah, penggantian kerugian menjadi suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Saudaraku, kesembuhan di batin dari orang itu, dari ganjalan yang terus-menerus menekan dia, menuduh dia, itu terjadi ketika dia melakukan pengakuan dosa. Dan luar biasa, saudaraku, dia justru menjadi sebuah kesaksian. Dan kesaksian itu kuat, saudara, karena hati nuraninya murni. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.